Tujuan pelatihan bimbingan teknis kerajinan dan batik ini adalah untuk meningkatkan kualitas batik khususnya di Kabupaten Blitar agar memiliki filosofi yang kuat, sehingga secara tidak langsung juga mampu meningkatkan nilai jual dari batik tersebut. Jadi kalau batik itu menurut standar, dia itu adalah kain yang diberi perintangan malam, khususnya malam panas, yang untuk menghasilkan motif batik yang diwarna, yang memiliki makna. Biasanya begitu. Yang tradisional kan biasanya memiliki makna-makna. Cuman untuk semakin ke depannya, untuk mengejar produksi, makna-makna itu kalau dulu kan kayak harus semedi di Gunung Kawi 7 hari 7 malam dapat ilmu baru oh ini motifnya ini. Kalau sekarang kita filosofi kita yang singkat aja gitu, nggak perlu. Setidaknya kita dari filosofi itu kita bisa menambahkan nilai jual batik itu. Kalau kita kayak sekedar buat batik gitu ya, buat batik tapi kita pas ketika berarti kita ada pameran, kita menjual batiknya itu, pas ditanya, ini maknanya apa ya? Ya kita harus tahu gitu. Masa kalau ditanya kita cuma, apa ya? Setidaknya gitu. Tapi menurut saya baiknya juga jangan kita pikirin filosofi dulu, baru gambar kelamaan, rampung-rampung. Kalau kita mikir filosofi dulu, kalau idealnya saya gambar dulu aja yang ada, baru dipikirin filosofinya. Kalau kita gambar, kalau kita mikir dulu gitu, bangun pagi makan terus duduk mikir, ya. Terus siang tiba-tiba udah makan siang, makan, duduk lagi di kebun mikir, kenapa pulangnya gitu. Untuk yang diperdalam itu ya bagaimana naluri sebagai desainernya itu, dimana kalau untuk mempelajari teknik-teknik membatik itu sebenarnya mereka sudah bagus karena pasti mereka bisa asalkan belajar. Sedangkan kalau untuk desain itu agak berbeda soalnya dia bukan ilmu pasti, dia itu ilmu yang harus dipelajari dari pengembangan diri sendiri seperti itu. Jadi fokusnya di sini adalah bagaimana nilai-nilai kreativitas mereka dapat dikembangkan secara maksimal. Ya, artinya masing-masing berarti kan tidak sama, Pak? Tidak sama, makanya dari sini diharapkan masing-masing memiliki hasil-hasil yang berbeda tergantung dari kreativitasnya. Karena ilmu desain itu tidak pernah ada yang salah dan tidak ada yang pernah benar, semuanya itu benar. Dalam materi kali ini juga disampaikan materi tentang faktor pertimbangan dalam mendesain warna. Karena warna menjadi poin penting dalam proses pembuatan batik. Kalau ibu ingin warna merah dan biru dalam satu kain, celup-celup kan nggak bisa, Bu. Nggak bisa kan? Biru muda. Soalnya kan kita celup-celup itu kan dia sistemnya penimpangan warna. Nah, ditindih. Jadi kalau kita udah mulai merah dulu, kemudian biru, jadinya ungu. Begitu pula sebaliknya, mulainya biru dulu, mau ditutup terus kemudian merah, jadinya ungu juga. Nah, jadi warna yang kayak gitu, warna dasar merah, kuning, biru, itu dia nggak bisa kalau sistem celup tutup. Tapi dia bisa dengan sistem coret, karena sistem coret kan dia lebih bebas. Untuk proses pewarnaan celup tutup, warna dimulai dari paling muda terlebih dahulu, seperti itu. Jangan kita mulai, kalau celup tutup itu, kita mulainya dari warna hijau tua, kemudian kuning. Kuningnya nggak itu loh, kuningnya nggak normal loh, seperti itu. Kalau proses yang lorot 2 kali itu malah kebalikannya. Untuk hari pertama saya memberikan pengertian dasar tentang desain, khususnya desain tentang batik. Dan untuk hari pertama ini fokusnya lebih ke pengembangan
kreativitas individu masing-masing dari setiap peserta untuk menciptakan motif batik khas Kota Blitar. Dan itu juga tergantung dengan masing-masing kreativitas individu itu sendiri. Seperti itu. Sementara materi-materi yang telah diterima para peserta ini kemudian langsung dipraktekkan dengan menggambar atau mendesain batik sesuai dengan kreativitas masing-masing. Tadi ini hari pertama itu materinya tentang apa saja, Mbak? Tentang pengertian tentang desain batik tentunya, terus bagaimana cara kita langkah-langkah mendesain batik, kemudian pengetahuan tentang batik secara SNI, dan sekarang ini yang kita pelajari adalah membuat pola batik. Apakah para peserta ini sebenarnya memiliki latar belakang pengrajin batik di rumahnya masing-masing? Semua adalah pengrajin batik yang tersebar di 22 kabupaten kecamatan di Kabupaten Blitar. Dengan didampingi instruktur dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta, para peserta mendapatkan bimbingan bagaimana mendesain batik agar memiliki nilai estetika yang tinggi dan memiliki filosofi yang kuat. Pelatihan dari pembatik-pembatik itu supaya bisa mendesain pola batik dengan benar. Intinya seperti itu. Ya. Hari ini materinya apa, Bu? Materinya mulai dari apa itu batik, kemudian sampai dengan bagaimana caranya membuat pola batik, dan besok juga akan dilanjutkan sampai dengan mewarna dan juga sampai dengan finishing. Seberapa sulit sih, Bu, untuk mendesain seperti ini menurut Ibu? Iya, untuk mendesain itu sebetulnya kalau memang ahlinya juga nggak sulit, tapi kalau memang bukan ahlinya gambar ya agak kesulitan itu. Ini masing-masing peserta ini sama nggak, Bu? Gambarnya, desainnya? Tidak sama, karena kita mengangkat kearifan lokal. Jadi untuk sementara ini kita membuat pola batik menurut kreasi masing-masing. Artinya nyontek nggak boleh? Nyontek nggak boleh, Pak. Setelah itu nanti diapakan, Bu? Setelah ini kita blatkan di kain. Iya. Ya. Ibu sendiri ini desain apa, Bu? Motifnya apa? Koi, Pak. Koi. Kenapa Ibu khasnya Kabupaten Blitar. Ya pemirsa, seperti itulah tadi berlangsungnya acara pembukaan pelatihan bimbingan teknis para pengrajin batik Kabupaten Blitar. Dengan adanya pelatihan tersebut, semoga para peserta pelatihan ini dapat memanfaatkannya dengan baik, sehingga ketika kembali ke Kabupaten Blitar dapat menciptakan batik yang lebih berkualitas lagi. Akhirnya saya Yumita Agustina mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam CTV.